Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Krisna Cita. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bubur ayam yang super simple, sederhana, tapi enak banget ya teman-teman. Yuk simak aja langsung video berikut ini. Langkah pertama, di sini aku akan membuat buburnya dulu dan aku masaknya itu pakai magicom aja biar lebih cepat dan simple ya teman-teman. Siapkan 250 gram beras, tambahkan 2 liter air. Tambahkan setengah sendok makan garam, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok makan bawang goreng. Lalu diaduk sampai semua tercampur rata. Setelah itu dimasak sampai nasinya ini atau buburnya matang ya teman-teman. Nah, sambil nunggu buburnya itu matang, di sini aku udah siapkan ayam atau daging ayam dan juga bumbu untuk membuat kuah buburnya ya. Di sini sudah aku siapkan semua bahan dan bumbu-bumbunya. Lalu aku akan blender untuk bumbunya biar halus. Di sini aku menggunakan blender atau teman-teman juga bisa menggunakan chopper. Jika sudah halus, langsung aja tumis bumbunya sampai airnya ini menyusut. Jika airnya sudah menyusut, tambahkan secukupnya minyak goreng. Lalu kita tumis kembali. Dan jangan lupa masukkan serai, daun jeruk, dan daun salam. Lalu tumis sampai bumbunya ini tercium aroma harum ya. Nah, jika bumbunya sudah tercium aroma harum, lalu masukkan daging ayam dan diaduk-aduk. Lalu ini kita masak seperti ini sebentar. Nah, jika ayamnya sudah berwarna sedikit kecoklatan, lalu tambahkan air. Untuk takaran airnya sendiri disesuaikan dengan jumlah ayamnya atau banyak sedikitnya daging ayamnya gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh lada bubuk, lalu 1 sendok teh gula pasir. Dan setelah itu kita aduk-aduk sampai bumbunya ini tercampur rata. Dan tinggal kita masak sampai daging ayamnya ini empuk dan matang ya. Nah, ini daging ayamnya sudah empuk dan juga udah matang. Sekarang akan aku matikan kompornya, lalu aku angkat daging ayamnya. Nah, di sini aku juga udah siapkan bumbu-bumbu pelengkap lainnya. Nah, di sini aku pakai emping, lalu kacang tanah dan juga udang kering. Dan daging ayamnya ini udah aku angkat dari kuahnya tadi ya teman-teman. Sekarang aku akan goreng semua bumbu-bumbu atau bahan pelengkap lainnya ini. Yang pertama, aku di sini akan goreng emping belinjonya dulu. Kalau teman-teman nggak suka emping belinjo atau nggak mau pakai emping, teman-teman bisa gunakan kerupuk udang atau kerupuk bawang gitu ya teman-teman. Itu juga enak. Cuman di sini aku lebih suka emping dan kebetulan ada di rumah. Nah, untuk cara menggorengnya sendiri ini juga sama seperti kalau kita goreng kerupuk teman-teman ya. Jadi apinya jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Dan kita goreng sampai empingnya ini mekar atau sedikit mengembang ya. Setelah itu kita angkat. Dan yang kedua, aku akan goreng kacang tanah. Dan kalau teman-teman nggak mau pakai kacang tanah atau nggak suka kacang tanah, teman-teman bisa pakai kedelai, kacang kedelai itu ya teman-teman. Dan kacang kedelainya itu juga
sama aja caranya kita goreng seperti ini. Setelah itu aku goreng udang keringnya di sini. Jadi ini udangnya aku cuci dulu ya teman-teman. Lalu aku goreng sampai kering. Nah, setelah kering ini akan aku simpan di dalam tempat atau wadah yang ada tutupnya gitu ya teman-teman, atau di toples. Jadi awet gitu ya, karena dia ini teksturnya memang kering kriuk gitu ya, sama seperti kacang dan juga emping belinjonya tadi. Jadi kita simpannya di tempat atau wadah yang tertutup. Nah, kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat, ditiriskan, lalu kita masukkan ke dalam wadah. Dan yang terakhir aku akan goreng ayam atau daging ayam yang tadi udah kita masak dengan kuah buburnya. Jadi aku angkatin bagian ayamnya aja, lalu aku goreng. Dan di sini aku gorengnya nggak terlalu kering atau nggak terlalu yang coklat mateng banget gitu ya teman-teman, karena itu akan jadi keras gitu ya, teksturnya tuh jadi keras dan aku nggak suka. Kalau teman-teman suka yang teksturnya keras bisa lebih kering, atau yang sama seperti aku gorengnya cukup mateng atau kena minyak gitu aja ya teman-teman. Kalau warnanya udah sedikit kecoklatan, kita angkat lalu kita tiriskan, dan kalau udah dingin tinggal kita suir-suir ya. Nah, gorengnya cukup seperti ini aja. Jadi ini udah aku angkat. Setelah itu di sini aku mau bikin sambal buat bubur ayamnya. Nah, untuk bahan-bahan sambalnya ini aku rebus aja ya teman-teman. Setelah aku rebus, aku haluskan menggunakan blender. Jadi nggak aku tumis lagi atau nggak aku masak lagi ya. Kalau teman-teman suka yang sambal masak, ini tinggal dimasak aja lagi dengan minyak. Nah, di sini buburnya juga udah mateng, udah nyetek gitu ya teman-teman, magicomnya atau rice cookernya. Nah, ini aku aduk-aduk dulu. Setelah itu aku tutup kembali dan aku biarkan kurang lebih 10 menit. Jadi buburnya benar-benar tanak dan juga kentalnya tuh pas gitu ya teman-teman. Nah, ini dia buburnya udah aku siapin di dalam mangkok. Setelah itu aku akan racik untuk bahan-bahan pelengkap yang lainnya. Jadi yang pertama ini udah ada bubur di dalam mangkok. Lalu aku tambahkan kuah buburnya secukupnya. Kalau teman-teman suka yang banyak kuahnya tinggal ditambahin aja. Lalu aku tambahkan kacang goreng, kacang tanah goreng di atasnya ini. Lalu udang kering. Jadi aku taburkan udang keringnya ini lumayan, karena aku suka udang keringnya ini tuh gurih banget ya teman-teman. Setelah itu daun bawang. Kalau teman-teman mau bisa ditambahkan dengan daun sop. Lalu potongan ayam atau ayam yang udah disuir-suir gitu ya. Dan yang terakhir bawang goreng. Nah, untuk bawang gorengnya ini tadi aku memang udah ada stok di rumah ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa ini kita tambahkan emping belinjonya. Dan buat teman-teman yang suka pedas tinggal tambahkan sambelnya. Dan bubur ayam ini siap dimakan. Ini tuh enak banget ya teman-teman. Cocok dimakan atau disantap ketika pagi hari atau di malam hari. Nah, sedap banget ya ini tuh. Teman-teman wajib banget cobain resep dari aku ini. Sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang suka dengan video aku kali ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Buat yang belum subscribe dan yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa di video resep-resep aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.